Oke, selamat datang kembali di Pomade edisi Traveler keliling. Telah comeback. Jadi Pomade ini kemarin-kemarin sempat keliling kemana, Mas? Ke Jogja beberapa bulan yang lalu. Udah vakum lama, akhirnya sekarang kembali lagi kita edisi kasarannya apa ya? Part 2 lah. Nah, ini untuk episode awal yang Traveler keliling ini ada di Sidoarjo. Bersama bintang tamu kita ada Om Syahid dari Delta Eagle Sidoarjo. Des. Dan ada Om Egi. Dari mana Om Egi? Dari Bandung. Dari Bandung. Jauh-jauh ke Sidoarjo dong saya. Jauh Sidoarjo ini. Kasih tepuk tangan yang paling keras dong saya dong. Ini effortnya luar Dari biasa ini. Bandung langsung loh. 12 jam saya ke sini ya. 12 jam. 12 jam dong. Sama dinginnya kan? Wah. Matahari di sini segini nih. Ini pakai tisu. Mataharinya deket. Saya orang gunung nggak bisa di sini. Oke, udah lama gak ketemu sama Om Syahid dan Om Egi. Berapa bulan udah? Ya, setahun lebih kayaknya. Tahunan. Lebih deh kayaknya 2022 kita. Om Egi ini adalah bintang tamu pertama di Pomade. Kalau buat kalian yang belum tahu, reel pertama. Iya pertama. View terbanyak sampai sejauh ini. View terbanyak ada berapa Mas view-nya Mas? Ribuan ya? Paling banyak kan Om Egi? Karena pada waktu itu episode pertama pembahasannya lebih kita ke ngomongin orang ya, gibah ya. Gibah. Itu lebih ke apa namanya? Apa tuh? Sisi lain. Sisi lain dunia gelap. Dunia gelap. Ya? Bener. Dunia Jadi orang-orang seneng, pembahasannya seperti itu seneng orang-orang itu. Kita sekarang bahas ngomongin orang juga kayaknya. Seru nih kayaknya. Nggak bohong. Oke, gimana kabar Om Egi dan Om Syahid? Alhamdulillah baik, sehat. Ini tuan rumahnya adalah Om Syahid. Iya. Di Kebetulan Sidoarjo. kita bertempat di Sidoarjo ini. Karena Betul. ada coaching klinik, terus kita juga ada Pomade edisi Traveler. 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 Nah, Dan Des kemarin sapu bersih sih, mendapat 2 ya dua nominasi. nominasi. Oh, keren, sumpah Des keren. Sapu bersih kemarin. Terima kasih. Paling untuk banyak. hadiah Pushback. Dari apa? Aris Hadiah melimpah. hadiah melimpah sama peserta terbanyak. terbanyak. Ya. Keren. Nah, sedangkan Om Egi kemarin dari apa? Incredibles dari Jepang. Dari Jepang. Wah, keren. Gimana hasilnya Om? Juara dunia. ini. Satu juara dunia, yang satu hampir juara dunia. Hampir. Berarti satu real juara dunia. Real juara dunia. Juara satu berarti? Juara satu. Yang satu juara 3 dunia, yang satu juara 23. Dunia tapi hitungannya ya. Dunia. Yang Kelasnya gagal, bukan main. Jadinya juara berapa, Om? Yang 4. gagal. Oh, jadinya juara 4. Bia anak 2020. Berapa rider? 4 kita kirim. 4. Empat. Oh, semuanya 4 kita kirim. Ke jalur juara semua ya. Insya Allah mudah-mudahan. Keren. Pengennya sih baiknya karena ngirim best ridernya ke kancah internasional. Kancah Indonesia juga mampu gitu loh. Iya. Iya. Haruslah. Karena Iya. kan melihat perkembangan pushback mulai berapa tahun sudah nih? 10 tahun ada mungkin pushback ya kan? 2018 lah ya. 16, 17 kan? Iya. 17. Hampir 5 tahun ke atas lah intinya. Betul. Nah, mulai zaman dulu masih pushback masih sepi. Sekarang udah rame banget. Ada yang ke internasional ya kan? Betul. Nah, jadi perkembangan pushback di Indonesia sekarang sangat-sangat pesat. Iya. Kalau zaman dulu orang punya duit sekarung juga nggak akan dapat tuh frame karbon. Frame karbon, velg karbon, lu punya duit sekarung nggak akan dapat. Kalau sekarang udah banyak pay letter, barang sudah banyak. Ya nggak? Maksain tuh bisa loh sekarang. Bisa maksain Om ya? Bisa. Dan zaman ada dulu- memang? Ada memang. Maksudnya karena animonya sudah besar sekarang ya. Kalau Iya, di- animonya besar. Dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu mau punya duit sekarung, mau pesen frame karbon juga satu. Malah zaman dulu harga secondnya lebih mahal dibanding baru. Harga second. Harga secondnya lebih mahal dibanding. Karena saking nggak ada barangnya. Oh iya, karena kan juga Apa, masih peminat limited. Karena yang mendatangkan ke Indonesia juga sedikit. sedikit. Betul. Nah, mungkin sekarang rame karena peminatnya juga rame kan pushback. Lebih gila sih karena Lebih gila. sudah diliput sama TV nasional kan. TV nasional. TV nasional. Oh, gila tuh. Masuk nasional sekarang. Nah, untuk dari sudut pandang di komunitas gimana perkembangan pushback sekarang? Untuk Menurut Om? perkembangannya sih sangat pesat menurut saya. Karena kan dari dulunya mungkin hanya 20-30 orang, tapi dengan adanya media, dengan adanya exposure dari sisi pemberitaan sehingga media. itu menaikkan minat. Pada dasarnya orang-orang membeli sepeda itu kan untuk anak sebetulnya, untuk kegiatan di rumah aja. Bener. Tapi ketika dia melihat berita, melihat IG dan Perlombaan, sebagainya, ada perlombaan. akhirnya, ternyata ada loh tempat untuk
bermainnya sehingga dia bertemu dengan teman-teman Teman-teman baru. yang baru. Oke. Kalau dari Om Egi gimana melihat perkembangan pushback Pushback sekarang mah sampai sekarang? udah next level ya. Maksudnya gini loh. Kalau zaman dulu kita main pushback itu untuk main. Oke. Berkompetisinya itu sampingan. Fokusnya main. Main. Berkumpul, bersosialisasi, mengenal teman-teman, itulah fungsi komunitas. Oke. Sekarang tuh udah next levelnya. Tim-tim yang namanya tim profesional udah turun semua nih. Udah nggak semua, maksudnya sudah ada beberapa bahkan Bermunculan. tim pabrikan sendiri sudah mulai Ada. udah mulai munculin tim profesional gitu loh. Nah, itu. Maksud aku itu yang mau tak bahas karena dulu kan komunitas kan. Yes. Jadi si next levelnya nih perkiraan aku ya. Oke. Mungkin 3 tahun, 4 tahun ke depan, 2 tahun bahkan mungkin. Si pushback ini bakal jadi sebuah industri balap lumayan besar karena nanti akademi itu fungsinya sebagai racing school. Oke, akademi sebagai racing. Nanti Cisco. tim profesional itu bakal nyari ridersnya ke racing school. Akademi tadi. Komunitas nanti bakal jadi tempat pengenalan rider pertama. Untuk awal. Betul. Nah, berarti stepnya komunitas, akademi, baru tim. Itu. Jadi karena banyak banget sekarang kan anak-anak yang sudah bisa berprestasi di dalam maupun di luar negeri ya. Jadi Banyak. itu kan jadi kesempatan si brand ini buat naikin lagi exposure-nya lewat rider-rider pilihan. Ya. Itu kan jadi sebuah pencapaian tertinggi ketika rider itu sudah direkrut sama sebuah brand, dijadikan ada yang jadiin brand ambassador, ada yang dijadiin direkrut sebagai tim balap profesional gitu ya, dibayar bahkan disupport lebih dari nominal tertentu. Nah, Kayak Incredibles contoh ya, Incredibles itu supportnya salah satunya adalah mereka kasih kami set sepeda. Anak-anak kami dikasih set sepeda, setnya plus dengan wheelset flagship. oke. Wheelset flagship itu di atas 10 juta semua. Ada yang nyampe 34 juta, 36 juta itu dikasih dipakai gitu loh. Kamu pakai ini harga wheelset ternyata pas dilihat 36 juta, 34 juta. Itu udah. Kalau beli sendiri kira-kira mau apa enggak? Iya. Gitu loh. Ada Itu sponsorin lah berarti kan? next levelnya ke sana gitu kan. Jadi kayaknya kemungkinan besar ini kalau depan. kedepannya kemungkinan besar tim profesional bakal jauh lebih banyak gitu loh. Media-media atau sponsor kayaknya udah mulai tertarik kan kalau melihat perkembangan sekarang. TV nasional aja udah ngejadiin ini sebagai program TV. Sorry Om, TV nasional apa Om? Aku belum. Trans. Trans Ada TV Olimpiade 7. Balita tuh. Trans TV. Oke. Ini sudah dijadiin program TV. Udah jadi program. Sudah jadi program TV. Oke, keren sih. Ya, hadiahnya nggak main-main kan? Hadiahnya tuh nggak main-main. Makanya kenapa kalau skala TV nasional aja sudah meliput kegiatan ini, berarti otomatis levelnya sudah di atas Bener. tahun ke belakang gitu loh. Ini animonya sudah sebegitu besar, jadi ya kemungkinan besar ya itu tadi kalau seandainya kedepannya si tim ini bakal jadi benar gitu ya, maksudnya tim profesional bakal lebih banyak. Racing school itu bakal jadi tempat buat nempa Anak-anak ini. anak-anaknya, Untuk tapi komunitas bakal jadi awal. tempat untuk awal pengenalannya. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Kalau saya salah jangan dibully loh. Enggak pernah salah. Jack di sini. Ampun. Karena kan ini sudut pandangnya kita ya. Iya. Sudut pandang masing-masing sehingga melihat sebuah perkembangan itu kan kita juga tidak hanya dari sisi kita yang mengalami, tapi kan orang lain juga. Orang lain lihat. Seperti itu. Ya, atmosfernya orang-orang kok semakin tertarik ya kan? Ya. Bener. Terus media-media juga semakin banyak yang ngeliput. Terus ada lagi perubahan tren, munculnya berbagai kategori usia dan kelas kompetisi semakin banyak. Habis itu event-event juga semakin besar-besar. Salah satunya mungkin Des yang bikin event next besar ini nanti. Ya, untuk sebenarnya sudut pandang buat event kan tergantung penyelenggara ya. Jadi menyambung dari terkait dengan kategori usia atau usia tahun, terkait umur. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi minat dari pesertanya juga. Betul. Karena di Jepang kemarin sudah menggunakan umur. Contoh Kategori umur. Ya, kategori umur. Nah, nanti di Thailand juga pakai umur sehingga rata-rata sudah beralih dari tahun kelahiran menjadi umur. Nah, maka kita juga harus bisa memulai dengan kategori yang umur juga. Oke. Karena dengan adanya umur
keberagaman pemenang itu akan lebih banyak. Semakin banyak kan Ya, macam-macam. karena ketika dia di bulan yang ada race itu dia yang paling tua, nanti di bulan berikutnya mungkin dia yang paling muda. Sehingga paham. juaranya dan persaingannya akan lebih beragam. Dia Semakin akan ketat bertemu juga. dengan rider-rider yang tidak itu aja. Iya. Nah, ini memunculkan ekosistem yang lebih baik untuk perkembangan baik dari sisi anaknya ataupun dari sisi prestasinya. Karena nanti dari tim ataupun dari tim yang profesional itu akan melihat bahwa juara itu bisa berubah tergantung dengan kategori yang diikuti umurnya. Tapi ada mungkin beberapa rider yang dia memang topnya lah. Jadi meskipun dia ikut yang usia misalnya 5 tahun tapi dia 5 tahun baru 1 hari ataupun 5 tahun sudah 11 bulan, dia tetap juara 1. Nah, berarti kan memang ini bibit unggul. Udah ada talentanya, udah keluar nih. Talentanya sudah ada. Ini yang bisa menjadi daya tarik untuk para tim tadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri tadi Om Said bilang di luar negeri udah pakai kelompok usia ya. Nah, di Indonesia udah banyak belum? Atau masih pakai kelompok tahun kelahiran? Untuk rata-rata kalau yang di sini kan menggunakan series ya. Iya, maksudnya itu. Kalau series mereka masih pakai tahun. Tapi untuk di area Jawa Timur, ini yang beberapa race terakhir sudah menggunakan kategori usia. Kategori umur. Sehingga mungkin di tahun 2025 akan banyak race-race yang menggunakan kategori umur. Umur ya. Jadi di Jatim nggak akan ada series dong? Ada. Kalau yang mau mengadakan series nanti dia tetap pakai tahun. Tapi kalau yang non series, dia hanya race 1 kali, 2 kali, itu pakai kategori umur. Nah, melihat perkembangan pushback sekarang kan sangat ramai kan. Peran sponsor atau brand seberapa ngaruh sejauh ini? Ngaruh banget lah. Ngaruh banget ya. Wah, gila-gilaan. Maksudnya banyak yang didapat dari pengakuan sebuah sponsor ya. Banyak yang dapat. Pertama, yang pasti pride-nya tuh dapat banget. Walaupun misalkan kita cuma dapat jersey misalnya, Ya. contoh ya. Tapi kan itu sebuah kebanggaan tersendiri, orang lain nggak dapat kok. Anak gua dapat nih. Anak gua dapat nih. Orang lain nggak dapat. Pride ya, satu. Yang kedua, sudah pasti bisa mendukung tanpa harus kita ngeluarin banyak ngeluarin banyak duit pribadi. Itu yang dipastiin. Kayak kemarin Jepang, kita ke Jepang aja, si Bike kan supportingnya gila-gilaan. Sampai urusan makan di sana aja tetap dihandle. Segitu detailnya ya? Kalau jadi, insya Allah mudah-mudahan ya, doain ya teman-teman semua. Tengah tahun ini kita bakal full team ke Thailand. Yang kebayang adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan hobi. Ini udah masuk hobi nih. Ya kan? Ini kan hobi nih. Ini sama tapi versi yang lebih baik aja ya. Ya positif lah, positif. Kita harus akui, benar, kita harus akui bahwa pengeluaran untuk pushbike ini tidak sedikit. Nah itu makanya nanti untuk ke Thailand full team, insya Allah mudah-mudahan full support lagi dari Bike untuk anak-anak Incredibles. Gimana itu tidak menarik perhatian banyak rider kan? Iya. Gitu. Makin banyak yang berlomba-lomba untuk bisa join nantinya. Bener. Nah, terlebih si sponsor ini banyak banget benefit yang dapat, yang bisa didapetin sama rider. Yaitu salah satunya. Apa ya contohnya? Contoh misalkan sepeda. Sepeda harus beli, nggak harus jadinya. Malah sponsor yang menyediakan kan? Kita nggak harus beli wheelset yang harganya puluhan juta itu kan ternyata ada. Gitu loh, itu udah saving money-nya banyak. Bayar res. Kalau dihitung bayar res ke Thailand berapa juta? Belum tiket pesawatnya, belum transport. Hotelnya, belum makannya. Berarti kayak kemarin ke Jepang, Bike transport juga Insya Allah, full semua. Secara pendaftaran sama aja ya dengan race yang ada di sini. Untuk harga registrasi. Lebih mahal apa enggak, Jung? Kalau ASEAN mmungkin sama. Kalau kayak Jepang kemarin? Lebih mahal. Itu kalau nggak salah seharinya kemarin itu 500.000 kalau nggak salah. Dikurskan untuk satu kali regis. Kan 3 hari tuh. Eventnya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu untuk tag team. Sabtunya itu untuk kualifikasi. Minggunya itu untuk event World Championnya.
Itu tiga event, kalau ikutan tiga-tiganya ya bayarnya 1,9 kalau nggak salah. 1,9. Satu anak. Satu anak. Kali 4. Kali 4. Berapa tuh? Buat regis doang? 7. Ya 7,6. Hampir 8 lah. Itu butuh regis tok. Belum makan. Wah. Belum hotel. Hotel di Jepang nggak ada yang oyo cepet gocap, nggak ada. Redors nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Redors itu. Pemandangannya Gunung Fuji, bos. Gunung Fuji. Nggak ada. Nggak ada Redors cepet gocap gitu, nggak ada. Full dari sponsor. Full sponsor. Para riders ini. Para riders ya. Ya sama liburan berarti. Ya gini loh istilahnya. Tapi di balik itu kan ada banyak harapan dari para sponsor untuk bisa dapat exposure pertama. Balik lagi ke sales, ya kan? Oke. Si anak-anak yang kita pilih pun di Incredibles gitu ya khususnya, itu pun harus punya exposure yang bagus. Karena kalau pasif, ya susah juga. Ngapain juga orang bayar sponsor, bayarin sponsornya lu gue bayarin, tapi dianya pasif gitu loh. Iya. Buat apa? Buat apa? Nah berarti ada ketentuan nggak? Maksudnya sponsor misalnya ingin mensponsori tim, ada regulasinya nggak? Minimal pasti ada ya pasti dari sponsor. Ada. Apa namanya? Hitam di atas putihnya jelas, agreementnya jelas, dan yang pasti gentle agreementnya pun harus bagus. Artinya nggak cuma di kontrak hitam di atas putih ya. Iya. Gentle agreementnya pun harus oke gitu loh. Harus satu visi misi. Nggak cuma dibayar toh, abis itu ya cuman kayak robot aja gitu loh. Iya paham. Harus ada feedbacknya lah maksudnya. Untuk menjaga konsistensi si rider agar bisa performnya ya tetap terbaik terus kan. Nah itu yang mungkin menjadi challenge tersendiri. Betul. Oke, lah kayak menjaga tadi konsistensi itu dari tim, orang tua atau sponsor bisa ikut ngasih kayak masukan gitu biasanya. Ya, tapi sebetulnya gini ya. Selama pengalaman saya, beberapa yang disupport anak gitu ya. Anakku disupport. Itu memang tidak selalu harus performance-nya bagus. Belva tuh kapan juara gitu. satu? Jarang. Belva tuh jarang juara satu. Tapi memang karena yang dibutuhkan itu adalah feedback dari insight, exposure, Okay. dan juga komunikasi. Kalau kitanya bisa bikin nyaman si sponsor, itu sudah dipastikan aman. Awet lah ya. Awet. Ya, Oke. ada banyak juga anak yang memang prestasinya bagus. Oke nih, anak di depan terus tapi minim sponsorship. Ada. Faktor Pasif. Ya. Atau emang pasif dalam arti komunikasi dari kedua satu itu. belah pihak. Terus dari sisi sosial media mungkin pasif. Oh, Atau mungkin, iya, atau iya, mungkin I know. Orang tuanya nyebelin mungkin. Nah itu ngaruh itu. Itu ngaruh aku. itu seriusan. Seriusan. Serius. Karena orang tua yang nyebelin itu berasa bahwa kalau misalnya anakku disupport itu dia udah levelnya tinggi di atas yang lain gitu loh. Ini sebenarnya menyindir apa gitu. Padahal yang disupport anaknya ya, orang tua yang naik ya. Tapi yang belagu itu malah orang tuanya. Itu aku nggak tahu sih kalau ternyata ngaruh itu ya ke sponsor. Iya. Ngaruh banget karena Walaupun berprestasi. nyaman. Sponsor itu butuh orang yang bikin mereka nyaman gitu loh. Satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Oke, berarti walaupun prestasi oke, tapi kalau wah ini attitude atau apa kurang, Attitude orang tua, kalau anaknya sih kayaknya ikan masih kecil. iya. Anaknya nggak Biasanya kan ngerti. bisa Yang penting dididik kan anaknya anak Saat nyebelinnya anak tetap anak-anak. Tapi Ya. saat nyebelin emaknya itu orang tua. Itu loh, lu udah tua lu ngapain lu nyebelin gitu kan? itu namanya penyakit, itu namanya apa nama penyakitnya? Dengki ya, dengki itu. Itu penyakit itu namanya. Oke, berarti semua aspek dari orang tua itu juga ngaruh ya untuk memikat sponsor ya kan. Ya, betul. Oke, jadi buat kalian yo sing rajin-rajin lah rajin bertindak yang positif. Ya, itu maksudnya. bertindak yang positif. Intinya Nom, jangan Iya. nyebelin Nom. Itu dia. Kalau nyebelin sedikit bisa menjadi bumbu itu nanti. Karena sponsor di pushback zaman sekarang sangat-sangat diminati ya kan. Karena kan bener kata Om Egi tadi untuk budget sangat-sangat berpengaruh. Kan biasanya uang pribadi, ada sponsor dihandle oleh sponsor semua ya kan. Betul. Jadi intinya jangan nyebelin. Jangan nyebelin. Oke, untuk event-event atau race di Indonesia nih, perubahan regulasi dan standar kompetisi pushbike udah banyak belum? Apa masih stuck seperti dulu? Kalau Dari untuk Om Said sebagai komunitas mungkin. Kalau saya dari sudut pandang komunitas untuk yang race-nya itu ya, karena di beberapa event kan mungkin di area Jawa Timur terakhir ini di Januari Februari, ini kan ada podium yang sampai 5 tingkatan.
Podium sampai 5 tingkatan. Dan Podium. itu podiumnya. Jadi mulai dari utama terus Oke, pro, itu dan ada 5 sebagainya, tingkat terus ya? sampai 5 tingkatan, bahkan nanti ada yang 6. Nah, itu kan mempengaruhi mekanisme kualifikasi sama babak selanjutnya untuk lolos. Sehingga iya, iya, iya. mungkin yang terakhir adalah adanya babak second round. Jadi itu quarternya dihilangkan, ada yang second round. Jadi ketika di second round peringkat 1-2 langsung ke utama. Oke. 3-4 itu nanti ke pro dan seterusnya. Nah, ini kan hal baru, tetapi belum tersosialisasikan ke para wali rider. Jadi Nggak ngaruh om itu Ya, maksudnya. Ngaruh jadi, nggak? Beberapa responnya akhirnya pengaruh. Oh. Karena beberapa rider kan mungkin terkumpul di satu target yang sama, kebetulan mungkin kenceng semua. Ya. Sehingga potensi anak yang biasanya dia bisa lolos ke quarter dulu baru semifinal menjadi dia langsung ke babak finalnya. Beberapa memang keberuntungan juga yang menyebabkan dia masuk di grup yang mana. Tetapi respon wali rider mungkin beberapa terkejut karena tidak terinfo bahwa akan adanya babak seperti itu. Seandainya itu diinfo terlebih dahulu oleh penyelenggara, mungkin akan aman karena dia tahu bahwa ada second round. Berarti jatuhnya miskom dong. Tapi itu mah khusus Jatim kan? Iya, sementara ini yang terjadi. Iya, khusus Jatim guys, Iya. tenang. Yang di Jakarta, yang di Jogja ini di Jatim itu Jatim. Sebenarnya di Jatim. Jatim. Jadi race kemarin di Jatim beberapa seperti itu, sehingga mempengaruhi respon dari para orang tuanya untuk kok nggak ada quarter? Kok gini? Iya, kok biasanya ada quarter, kok sekarang nyebutnya second round. Nah, ini kan bingung. Seperti itu. Oke. Miskomunikasi lah dari penyelenggara lah intinya ya. Makanya kan mungkin perlu juga dibuatkan ya, apakah suatu babak kualifikasi itu perlu ke quarter atau tidak. Nah, ini kan tidak ada kesepakatan bersama. Jadi di Jakarta buatnya ada quarter final, di sini nggak ada. Nah, ini kan beda-beda. Jadi contoh saya pernah ikut di MX di Malaysia. Itu kan dia nggak ada, kalau di moto pertama dia juara 1-2 dia langsung ke quarter. Oke, nggak ada second. Terus nanti 3-4 dia ke second round. Itu jadi masuknya ini teman-teman yang bisa tahu yang nggak ngerti ya. Itu namanya hit tambahan. Hit tambahan. Jadi kalau di kita mah apa namanya teh? Hit plecas. Ya. Remedi. Nah, jadi hal-hal itu kan setiap penyelenggara beda-beda regulasinya. Tergantung penyelenggara. Iya. Nah, Siap. ini yang perlu mungkin kita juga perlu membuat keseragaman biar sama kan? Iya, biar sama. Wali rider nggak bingung. Takutnya nanti kalau nggak sama, kemana? ikut di sini kok gini, ikut di sana beda lagi. Nah, jadi rancu kan. Oke. Itu makanya ikro. Ikro. Makanya pentingnya regulasi dibaca itu mungkin seperti itu. Jadi Budayakan wali membaca. rider nggak kaget di tempat, tapi baca dulu aja. Tapi emang bukan di pushback aja kayaknya ya. Semua zaman sekarang kayaknya orang-orang malas baca deh. Iya nggak sih? Iya. Kan regulasi juga tertulis kan biasanya kan? Ya, regulasi tertulis ketika di hari sudah protes. Coba dibaca lagi Oh iya, regulasinya. saya nggak saya yang baca. salah. Karena saya nggak baca. Ya, itu kan konyol jadinya. Ikro ya kan? Ikro, benar. Baca. Gitu. Kalau mau lu baca nanya. Minimal nanya. Oke, nah balik lagi nih perkembangan pushback nih semakin pesat nih. Aku mensorot salah satu yang faktor sangat-sangat bisa membawa pushback rame adalah media. Benar. Ya kan, akun sosial media itu sangat ngaruh sekali. Gimana tanggapannya? Sosial Untuk media bener. untuk personal atau Enggak, untuk di dunia pushback media apapun. oh ya jelas. Maksudnya kita punya yang mulia media pushback. Yang mulia media. Ya, itu juga salah satu wadah pertama yang memang itu menginfluence teman-teman yang lain untuk buat hal yang sama itu. Bener. Itu di sisi medianya ya. Sisi media. Di sisi influence ya, mungkin banyak juga sekarang rider-rider yang menjadi influencer. Masih kecil gitu? Iya, maksudnya diarahkan sama parents-nya dong. Oh iya. Ya kan? Maksudnya diarahkan sama parents-nya hingga akhirnya ada yang viral masuk TV sampai diliput sama TV nasional. Itu kan sebuah pencapaian yang menurut saya ini nggak pernah dibayangkan di 2 tahun, 3 tahun sebelumnya mungkin ya. Iya. Betul. Karena awalnya kan balance bike itu dulu awal inisiasinya itu yang saya tahu ya.
Itu kan hanya buat nemenin bapak-bapaknya main BMX. Oh. Itu loh, anak-anaknya daripada diem ya udah ikutan balap-balapan gitu-gituan doang. Sampai akhirnya bikin kompetisi dan lain-lain hingga akhirnya sebesar ini, sepesat ini, sekompetitif ini gitu loh. Benar. Nah, untuk dari sisi komunitas, kan Des merupakan komunitas yang membernya banyak ya. Berapa ratus sekarang? 350-an kalau secara data di Tiga. aplikasi ya. Waduh, 350. Bapak cuan banyak ini kayaknya. Enggak kan komunitas Oh iya, maaf. syariah. Ya. Om Egi tadi pas datang coaching klinik kayak Kaget. kaget. Gimana? Segitu banyak anaknya. Banyak banget tuh. Itu gimana ngaturnya? Aku tuh kalau latihan di Bandung itu paling banyak cuma 25 loh. Ini 300, Om. Ini tadi yang datang itu nggak banyak malah sebetulnya, 60 sekian lah. Ya. Tapi aku tuh puyeng, banyak banget. Bagi Des itu enggak banyak. Boleh buat tes itu cuma berapa persen itu ya? Berapa Ya, persen? cuma Seperempatnya apa, kali ya? Ya, 25%-nya. Nah, itu menggait para rider salah satunya dari media sosial nggak? Ya, Kok salah sampai satunya apa? Ya mungkin melihat di sisi IG postingan, terus mungkin membantu juga dari postingan para influencer yang lain. Karena kan Influencer rider sini. rider yang lain, entah dari sisi pribadi ataupun nanti dari sisi media pushback-nya. Sehingga banyak orangnya kan kadang cuma scroll aja, lihat-lihat, terus dia tahu bahwa ada apa aktivitas pushback sehingga dianya kan minat. untuk ikut. Nah, Oke, siap. Terus untuk viralitas di media sosial, entah dari anak atau tim atau komunitas, itu untuk ngaruh banget nggak untuk mendapatkan sponsor? Oh iya, ngaruh lah. Ngaruh banget ya? Itu kan balik lagi ke insight exposure gitu Iya, ya. bener. Ngaruh lah, ngaruh pisan. Berarti Karena kok konten sangat penting sekarang. penting. Anda mau dapat sponsor konten dong kayak saya. Iya. saya sebenarnya malas ngeluarin duit konten itu. Karena jadi konten gitu, karena saya malas ngeluarin duit aja. Malah dapat duit kan? Malah dapat duit Itu kan jadi ya. maksudnya, Om. Intinya dapat duit itu. Itu ngaruh karena zaman sekarang udah zaman sosmed, kita udah nggak baca koran lagi teman-teman ya. Jadi kalau sesuatu Iya yang sih, bukan sesuatu- koran sih sekarang. ya cepet gitu loh. Jadi Cepat. apalagi si algoritma pushback ini segini-gininya. Segitu-gitunya gitu loh. Iya. Algoritma pushback itu ya pasti kebaca lagi sama orang-orang pushback, viralnya cepat. Cepet ya, karena Viralnya segmennya udah cepet. kebentuk kan, pushback udah jadi kan. Ini aja kayak balik lagi ke sponsornya ya, maksudnya dari pas kemarin kita ke Jepang aja, itu yang pakai yang juara dulu kan pakai Bike kan. Itu dari situ aja udah viral tuh. Hingga akhirnya mempengaruhi ke angka mungkin penjualan. Dan juga apa namanya exposure terus naik. Kita sampai dibilangin guys, Apa itu? dibilangin katanya baiknya tidak direkomendasikan di luar negeri. Kita mah bodo amat. Karena juara dunia. Juara dunia mah bebas bos. Dan juara orang juara itu pasti banyak gak seneng sih, banyak gak seneng. Iya, maksudku itu sampai ada orang yang black campaign untuk bilang bahwa Menjelekan. ya Bike itu tidak direkomendasikan di luar negeri. Ya nggak apa-apa. Itu kan luar negeri. Itu dari siapa black campaign-nya? Oh jangan disebutin, nanti saya kena somasi saya. Nanti Anda disomasi ya. Kita maksudnya itu nggak ngaruh apa-apa buat kita gitu loh. Iya. Karena juara dunianya tetap pakai Bike. Anak bapak pakai apa pak? Baik, Wah, kita Aku yang pakai BXT. Bike. Baik itu buah. Mohon maaf, yang black campaign mohon maaf ya. Gak ngaruh. Nggak boleh, karena nggak ngaruh. hasilnya Kualitasnya yang menjawab. membuktikan. Nanti hasilnya juara satunya sepedanya. Iya, kualitasnya menjawab kan. Kelihatan dia. Iya. Bener, kualitas menjawab. Bukan omongan. Bukan omongan. Berarti untuk konten-konten zaman sekarang sangat ngaruh. Ngaruh. Berarti Des juga jalan ya kontennya ya? Secara konten alhamdulillah jalan. Jadi kayak apa apresiasi untuk rider yang sudah race terus juara berapa ya kita posting juara berapa dia. Nah ini kan juga apa dengan mengkolaborasikan feed IG dengan anak itu ridernya Iya. itu kan lebih banyak apa tersebar. Iya sih. Tidak hanya di satu IG-nya Des aja, tapi di IG anak tersebut. Berarti pakai admin ya? Ya, jadi penyebarannya lebih banyak. Oke, berarti sangat ngaruh di zaman sekarang. Faktor pengembangan pushbike yang sangat pesat selain sponsor, sosial media. Itu sangat ngaruh sosial media. Apalagi zaman sekarang, Om ya. Ya bener, tadi udah gak pakai koran soalnya sekarang. Iya. Apa-apa? Buka koran. Enggak. Oke, ini untuk Om Syahid nih. Gimana tanggapannya Om? Semisal ridersnya
ada yang diikat atau tim lain tertarik lah pindah. Direkrut kali, direkrut ke tim Betul, gitu ya. betul, Nah, ke tim. eh, Dari komunitas ke sebetulnya tim. bentuk seorang rider atau next levelnya ketika dari komunitas itu ketika dia diakui oleh tim. Ah, Oke. itu dia. Kayak terima kasih Seperti itu. Bapak. Terima kasih. Kenapa Mas. saya sebutkan seperti itu? Saat ini adanya tim profesional itu menjadi satu daya tarik tersendiri karena adanya kelebihan dan apa ya kontrak yang sudah dijanjikan. Baik, setiap tim pasti punya rule-nya masing-masing. Iya, benar-benar regulasi Dengan masing-masing. adanya itu anak yang direkrut ke sebuah tim, tentunya dia sudah melalui fase yang cukup panjang untuk penilaian dari tim tersebut. Oke. Mulai dari sisi prestasinya, mungkin konsistensinya. Nah, ini kan tugasnya kita sebagai komunitas adalah menjadi wadah anak tersebut agar dia bisa terlihat. Direkrut. Nah, ketika dia sudah terlihat dan konsisten untuk prestasinya dan tim tertarik, maka dia masuk ke sebuah tim, tetap nanti tim tersebut akan menjalin komunikasi dengan Sama komunitasnya. komunitas. Tidak menutup kemungkinan awal satu. Ketika ada bibit muncul tambahan yang lainnya, bisa jadi 2 dan seterusnya. Iya. Sehingga memang benefitnya tidak terlihat secara komunitasnya. Tetapi ketika ditanya asalnya dari mana, dia dulu di DES. Jadi tujuannya justru rider baru yang belum berprestasi. Dia akan masuk ke komunitas itu kan. Biar Gimana bisa sih direkrut oleh tim. pembibitannya. Nah, Oke, ketika ya. dia sudah dibibit, oh ternyata di situ mekanismenya seperti apa, Bagus. baru Direkrut. muncul sebagai bibit yang bagus untuk menjadi oke. BA atau nanti sebagai rider Riders. pilihannya. Nah, itu kan menjadi hal yang menurut saya perlu dikembangkan untuk anak-anak yang bisa sampai ke level tersebut. Oke. Jadi CV yang bagus mungkin. Ya, Gitu ya Om ya? Berarti dari komunitas nggak masalah ya, malah mendukung ya? kalau dari sisi DES mendukung karena selama ketentuannya itu jelas, tidak mencederai si anaknya. Anak, Ya, karena kan tetap kita mendukung anaknya. Sehingga kalau anak ini disupport, ya kita tidak ada alasan untuk menghalangi itu. Iya sih. Nah, emang ada Om yang nggak support? Ya kan mungkin ada beberapa yang hanya mengambil nama anaknya aja. Tetapi Komunitasnya nggak dibawa? anaknya nggak dikasih apa-apa. Ya kan buat apa? Cuma bawa namanya aja. Nggak dikasih apa-apa itu gimana detailnya Om? Jadi misalnya kamu cuma aku bayarin tris. Ya kalau cuma bayarin tris, Ya, orang komunitas juga tuanya bisa. juga bisa bayarin tris. Tapi part yang lain, Oh. entah dari sisi transportnya, entah dari sisi partnya. Nah ini kan hal yang itu perlu di manage untuk kurun waktu tertentu ketika anaknya latihan. Oh, Ini kan perlu diperhatikan. Ada kayak gitu. Ya, karena kan bagaimanapun juga kita tidak memungkiri anak juga perlu makan, perlu nutrisi. Iya sih. Nah, sehingga ketika hal Ngaruh itu kan tidak diperhatikan, hanya dipakai namanya aja, percuma, rugi. Rugi. Iya, kasihan si Kita anak. kita bawa nama brand A, terus kita cuma dikasih, kamu cuma aku kasih uang registrasi pendaftaran des saja. Yang lainnya Ya kan? sendiri. Kalau pendaftaran des, orang tua pasti insya Allah mampu lah. Kalau cuma buat daftar lo ya. Lah iya itu makanya. Bapak ini udah mulai julid kayaknya nih. Iya. Iya. Makanya Om tak pancing dari Iya. tadi Om. Tak pancing. Emang ada yang kayak gitu tak pancing Om. Ngapain bayarin orang doang Iya, res ngapain kan? cuma bayarin res aja. Bayarin rumah makannya. Transport. Enak- transport, bensin emang dipikir pakai bismillah doang. Pakai bensin. Oke. Nah, di pushback sekarang semakin 2000 berapa nih? 2025 ya? 25. Semakin rame. Tantangannya apa sih Om? Di dunia pushback sekarang Om, tantangannya Om? Kuat. Apa masa tetap kayak dulu tantangannya masalah orang tua gengsi-gengsian? Masih. Itu Itu mah masih? tidak akan pernah berhenti. Perdramaan di dunia pushback tidak akan Tetap pernah ya. berhenti. Selain itu, tantangannya apa lagi nih? Karena Sekar- selama masih ada ego, ya tetap ada itu. Iya. Nggak maksudku gini loh, tantangan selanjutnya adalah bagaimana anak kita ini dinaikin levelnya. Karena balik lagi, tim profesional itu udah turun. Iya. Beberapa tim profesional sudah melebarkan sayapnya, rekrutmen itu sudah jelas dengan benefit yang dikasih ke rider. Nah, tantangan selanjutnya adalah cara kita buat naikin level anak. Nah, oh iya berarti diganti pertanyaannya. Tantangan untuk komunitas berarti. Gitu. Kalau tantangan untuk komunitas sendiri kan Sekarang. membuat rider itu bisa terlihat oleh tim-tim Tim. tadi. Nah, jadi mungkin ini akan berkaitan dengan adanya akademi. Oke. Ya,
Ketika di komunitas sudah diberikan fasilitas yang serupa dengan akademi, maka anak-anak nggak perlu ke akademi. Setuju. Kalau Di komunitasnya sudah diberikan fasilitas serupa dengan akademi. Berarti nggak perlu Sehingga akademi tim dong. nggak perlu cari ke akademi, bisa di komunitas juga. Tetapi kalau komunitas tidak memfasilitasi, maka opsi akademi akan terbuka. Dia bisa latihan di sana juga. Tetapi kalau di komunitas kamu sudah dikasih materi yang cukup, kamu pengen latihan tambahan difasilitasi, lah terus ngapain keluar? Nah kalau di IDES sendiri berarti sudah aman, kita sudah berarti memberikan fasilitas bagi anak yang terlihat berprestasi. ikut main bareng aja. Oke. Terus kalau pengen ada tambahan latihan, kita juga sudah menyiapkan wadahnya dan waktunya, sehingga para coach kita juga menyiapkan waktu mereka untuk melatih. Sehingga kalau di tempat lain ada akademi, maka di DES juga punya coach sendiri untuk melatih anak-anak tersebut. Nah, ngomong-ngomong coach di komunitas, ada regulasinya nggak harus berapa coachnya? Satu atau berapa? Atau satu aja cukup? Kalau di DES coachnya total ada 6. 6. Sekarang ada 6. Set dah. Itu karena 6 banyak kok. Itu satu orang digaji 6 juta tuh. Mau aku. 6 juta sebulan. UMR Sidoarjo kan segitu sekarang. Coachnya di DES sekarang ada 6. Memang tidak. Oh, karena ridersnya banyak Om ya? Tidak langsung 6, cuman memang proses. Dulu 2, terus menjadi 4, sekarang menjadi Tergantung 6. ridersnya kan ada berapa kan? Memang untuk kita mengakomodir banyaknya riders. Karena tidak menutup kemungkinan kan, karena tuntutan wari leader kan, anakku kok tidak kenceng-kenceng, anakku nggak kenceng-kenceng, latihannya seperti apa? Nah ini kan dengan saya menambah coach, kita berikan waktu tambahan lain, sehingga wali rider nggak perlu nyari keluar. Kita dengan bonding kita sendiri, coach sudah kenal, ini lebih mudah, membentuknya lebih mudah. Tidak apa ya, perilaku anak itu akan hampir sama semua. Oke. Seperti itu. Kembali lagi nih ke media sosial ya. Kan sosial media sekarang rame kan? Rame, anak-anak kan juga rider mungkin main sosmed kan? Itu banyak dampak negatif atau positif kira-kira? Gak tahu kedepannya dampak negatif, apakah ada dampak negatif apa tidaknya. Sementara ini selama kita postingnya memang bertujuan untuk Positif, yang baik. Gak baik juga sebetulnya sih. Kalau aku kan memang hiburan ya, maksudnya dampak ke anaknya kedepannya sampai saat ini yang dirasakan adalah positif. Sampai saat ini ya adanya turunnya sponsorship dan lain-lain itu kan hal yang positif buat kita ya. Gitu. Jadi untuk negatifnya belum tahu. Mang itu hiji mang. Cek ada. Tukang kopi ini. Berarti untuk yang dampak negatifnya, tapi ada kan? Dampak negatif kan? Dampak negatif ada. Maksudnya mungkin kok tekanan si riders, anak-anak lihat postingan apa kayak dia menjadi beban gitu loh. Nggak tahu sih kalau sampai itu. Maksudnya bukan nggak tahu ya. Tapi kan mungkin bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi, cuman efeknya berapa lama kita belum kepikiran sampai sekarang sih sebenarnya. Mungkin efeknya lebih ke wali ridernya. Karena yang lihat pertama pasti wali rider, bukan anaknya. Iya juga sih. Itu Iya benar-benar. kepancing untuk, kok anak ini latihan seperti ini. Nah itu yang kepancing Orang pertama tua. orang tuanya. Oh berarti rata-rata kayak akun-akun sosial media yang megang orang tua berarti? Iya Pak. Ya. Nggak mungkin anak saya pegang akun sosmed. Karena mungkin 99,9% yang mengendalikan sosmed mereka ya orang tuanya. Oh berarti kalau kayak ada yang nggak terima atau protes atau panas berarti orang tua dong ya? Iya jelas itu mah. Yang berantem juga emak bapaknya sebetulnya. Masa anak yang Tapi tiba-tiba pakai akun ngetik anaknya. posting Tapi pakai akun anaknya gitu loh. Apakah Pushback bisa menjadi cabur resmi? Resmi? Yang jawab mestinya ini. Iya. Dua-duanya deh, tapi dari komunitas dulu. Kalau cabur Bisa resmi nggak? ya mungkin seharusnya bisa. Karena Di mana? cikal bakal Kok Di mana dulu? apa ini? Cabur resminya di mana dulu? Di Kormi. Oh di Kormi. Di Kormi. Iya. Karena saat ini Pushback adanya di Kormi. Oke. Bisa dinaunginya di Kormi. Bisa dinaungnya di Karena di Koni nggak bisa. Di Kormi belum bisa. belum atau nggak bisa? Nggak akan bisa. Nggak akan Karena- bisa. Yang ini belum. Karena bukan jalur Oh, prestasi. iya. Tidak ada Olympic sportnya. Kalau di Koni itu sambungannya nanti harus ada Olympic sportnya. Oh iya sih kok. Gitu loh. Jenjang ininya masuk PON, nanti Olimpiade. Nah itu kalau jalur itunya ada, Baru maka bisa. itu bisa diakui di KONI. Ini tuh mentok Fornas. Mentok. Mentok Fornas.
Sehingga Tapi kalau diusahakan gitu. Itu juara yang diakui sama Kormi. Oh. Kalau kita juara dunia. siap. Siap. Oke, Om. Oke, juara dunia, Om. siap. Mohon maaf. Jadi kalau untuk 5 tahun ke depan Ke depan. tadi Cabur resmi, ya. cabur resmi ya sebatas seperti yang disebutkan tadi ya mungkin bisa diakui di Fornasnya. Betul, Nah, Fornas. di manakah dinaunginya? Ya di Kormi. Baik itu Kormi kabupaten kota, Kormi provinsi, nanti kalau memang Kormi bisa di nasional. Kormi nasional. Oke. Kalau itu sudah diakui di situ kan berarti ketika adanya Fornas dia tidak hanya eksebisi, tetapi memang untuk perebutan emas. Nah, kan ada Iya, emas, iya, ada iya, perak, iya. ada perunggu. Nah, bisa dijadikan perebutan kategori tersebut. Oke. Jadi sekarang tuh masih eksebisi, Mas. Masih eksibisi. Oke. Karena masih di bawah naungannya Asosiasi BMX. Jadi kita masih Banyak BMX ya. anaknya BMX lah gitu kasarnya gitu loh. Perusahaannya BMX lah. Belum mandiri gitu loh, belum jadi Inorga. Oke. Kayak gini gitu. Berarti untuk sementara masih yang resmi BMX kan berarti ya? Baru dia di bawahnya ada pushback ini. BMX-nya pun BMX freestyle. BMX freestyle, bukan BMX yang Balap. Bukan yang balapnya. Oh, Kalau itu ada Olympic sportnya. Iya. Nah, itu beda kan? Iya, beda. BMX freestyle tuh yang loncat-loncat gitu. Nah, gitu. Nah, Kalau kan yang balapan nanti, beda. di pushback sendiri dia buat asosiasi sendiri biar tidak tergabung di BMX lagi. Oke, seperti bikin itu. asosiasi sendiri. Nama asosiasinya kan Asosiasi Pushback Indonesia. Nah, Sudah ini ada? nanti sudah ada. Nah, nanti inilah yang harapannya bisa kita lepas dari BMX tadi. Oke. Kita menjadi inorga sendiri. Saya diajakin nggak? Nah, nanti diajakin lah. Akademi nih. Tim loh ini. Ya nanti kan kita buat peraturannya biar Oh, siap. biar Terima kasih. menaunginya itu sejauh apa. Iya, Karena kan iya. bagaimanapun pushback ada di Indonesia juga semua kalangan masyarakat ada. Betul. Iya, setuju. betul. Nah, kalau gini kan saya mau gitu loh. Mau ikut. Kalau nggak diajakin ya gimana? Saya mau ikut ya, Kak. Saya masuk ke rumah orang ketok dulu. Betul, nggak langsung masuk kan? Diundang dulu gitu loh. Mau masuk nggak kira-kira? Boleh, kalau boleh masuk ya masuk gitu loh. Oke, berarti sekarang nextnya kalau semisal mungkin nggak bikin liga nasional sendiri? Liga. Mungkin. Setelah resmi mungkin. Secara resmi tapi ya. Kita butuh standar secara nasional ya. Maksudnya gini loh. Regulasi tetap lah. Regulasi tetap secara nasional yang dipatuhi oleh seluruh penyelenggara event. Betul. Sulit pasti sulit. Kenapa nyatuin kepala orang dengan ego yang berbeda-beda itu nggak gampang. Wah, susah. Tapi cita-citanya memang harus ada. Contoh Bikin liga. kayak kemarin di Jepang itu regulasinya edan. Beda banget ya Om sama di sini Om? Itu regulasi safety-nya super duper ngeri. Contoh, salah satunya kayak Bia itu kenapa dia gagal jadi juara dunia hanya karena dia smooth overtake. Dia ambil positioning dan start. Ini udah lewat nih, bus itu kan ada red line. Red line itu garis merah di mana rider itu nggak boleh ngambil posisi. Oke. Jadi mesti straight lurus. Dia ini ngambil positioning gini. Nah, si riders negara China ini berani dia nyundul ke belakang. Bandang dia yang jatuh. Gak apa-apa? Nah, itu kan didiskualifikasi di Bianya. Oke. Dianya ditambah plus poin 4 jadinya posisi 4. Harusnya juara 1 dunia kan. Paham. Harusnya juara 1 dia dilempar ke posisi 4. Itu aturan safety-nya yang utama. Salah satunya itu. Oke. Terus yang kita nggak kepikiran juga nih salah satunya adalah regulasi helm. Helm. Percaya Oh, nggak? ada regulasinya? Ada dong. Di sana helm mau pakai helm batok, mau pakai helm full face, boleh. Yang penting apa? Apa tuh? Tali. Ini Diukur. Pakai 2 tangan begini. harus pas. Kalau sampai 2 tangannya lolos, itu diskualifikasi mau juara 1 sekalipun. Ih, detail banget berarti. Itu Detail. pemeriksaannya ketika finish. Belum main dong. Before after pokoknya ketahuan aja mau kalau sebelumnya nggak boleh start, Ya. kalau sesudahnya diskualifikasi. Oke. Oh, detail banget sih. Oh, ini Nah, baru tahu sih. Karena itu ketika dia lebih dari 2 jari mungkin karena kelihatan Longgar kan? Tidak kelihatan safety. longgar ya? Hampir dipastikan itu kalau jatuh tidak akan selamat. Ya. Gitu. Apa Oke. bisa terbuka? Lepas. Itu Berarti 2. harus rapet gini Om. Betul. Yang ketiga, scrut. Seperti itu apa tuh? Scrut itu jadi pemeriksaan secara total. Oh Sepeda. iya.
Nih, contoh misalnya, Belva daftar di eventnya Des. Des ngadain scouting sepeda dengan tata caranya Des sudah dipaparkan di regulasi. Regulasi, ya. Nanti Belva daftar pakai sepeda apa, pakai wheelset apa, Sampai bobotnya berapa, Oke. gitu ya. Itu detail. Terus tub, ini kan kalau stem itu kan suka ada tubnya tuh. Ya. Dihitung berapa senti melebihi apa tidak. Nah itu kan bahaya. Ntar kalau jatuh kena dagu, Iya sih. gimana? Oh, berarti safety Seat memang. post tidak boleh ada Tonjolan yang ke bawah. tonjolan ke bawah. Itu detail. Nah, Jepang tuh udah nyampe ke sana gitu loh. Kita standar nasionalnya kemana? Ini buat ngomongin liga secara Iya, iya. secara nasional ya. Kita harus sudah bisa mengakomodir semua regulasi dan dipahami dan juga disetujui oleh semua kalangan, termasuk detail-detailnya kayak gitu. Oke, Jepang paham. udah nyampe ke sana nih, ya kan? Kita masih ngeributin urusan start boleh, mundur apa enggak, itu aja masih ribut. Sumpah. Bannya nempel Banyak atau boleh atau boleh digerakin sedikit Ya. apa enggak gitu loh. Nyerempet samping apa enggak. Itu masih itu kita. Di Jepang kemarin itu ngambil line orang lain aja bisa kena poin. Ngambil line orang lain aja bisa kena poin. Di sini udah pasti baku hantam. Orang tuanya. Oke, berarti kalau pengen menuju apa tadi liga ya, harus semua aspek harus diperhitungkan. Dari mulai asosiasinya tadi mungkin diselesaikan dulu, dirampungkan dulu. Stakeholdernya harus benar. Orang yang diajaknya pun harus benar-benar satu visi misi. Kalaupun Nah, itu berbeda sih. visi misi harus diluruskan kembali. Dan yang pasti mah tidak merugikan setiap peserta. Udah, peserta penyelenggara itu jangan sampai dirugikan. Ah, Karena kebiasaan atau habit lamanya itu kan banyak yang harus dirubah berarti kan. iya. Nah itu yang harus diluruskan. Nah, aku pengen tahu sih tadi kalau semisal di Jepang kan regulasinya ketat kan, detail kan. Kita Untuk penyelenggara atau event yang ada di Indonesia, ada yang sedetail kayak di Jepang nggak? Sepengetahuan om-om ini kalian berdua? nggak ada. Masih belum berarti? belum. Masih Berarti masih jauh ya sama abu-abu. Jepang ya? Jauh. Nggak regulasi yang misalnya tertera di sebuah event Iya. kan ada regulasi stang sekian, wheelset sekian. Ketika kita datang ke race kan sepeda kita nggak pernah dicek. Oh, Jadi scrut, iya. jadi gini om, scrut itu Aku baru tahu sih ini. registrasi di sana itu H-1. Sepedanya untuk pengecekannya. Ya, jadi Di sini belum pernah ada timingnya yang itu harus memang H-1 Iya. gitu loh. Jadi Yang yang dipakai panjang, yang dipakai, ya Ya, betul. ketika test track berarti itu Scrut. scrut dulu. Kalau sudah di scrut udah dapat kayak semacam mungkin tanda gitu ya. Stempel lah kasarnya. Ini udah di scrut, sepedanya sudah layak, sudah bisa dipakai balap. Tanpa ada tanda itu nggak bisa dipakai balap. Tapi untuk pas hariannya dicek lagi nggak? Kan sudah di scrut? Oh iya sih. Di Indonesia belum ya? belum. Belum. Oke, Karena saya berarti selama ikut terus nggak pernah yang dilakukan pengecekan itu belum pernah. Nah, terus juga kayak body protector di sana tuh wajib banget. Jadi ada kayak baju body armor gitu loh. Pelindung Oh, oke, ya, bahu, bahu. pelindung Ini- dada, pelindung sikut itu wajib. Nggak pakai itu diskualifikasi. bukan pengurangan poin lagi, dis ya. Dis. Berarti safety yang utama. Kan di Ada- Indonesia orangnya kuat-kuat. Indonesia rawa rontek. Wajib ngepel ini loh, kalung rawa rontek itu loh. Oke. Nggak maksudnya itu salah satu contoh ya teman-teman. Iya. Ya, maksudnya di Jepang itu regulasinya ada yang ditekankan di masalah keamanan gitu loh. Di Oke. kita apa yang sudah kita akan sepakati ke depannya itu mesti sepakat dulu. Jangan ini belum sepakat, ini udah ini ketuanya, siapa ini yang bakal jadi calonnya? Udah Ini. nggak terima dulu. Di kita mah malah nggak terima dulu urusan siapa ketuanya. Dulu di kita mah. Gitu loh, maksudnya santai kawan gitu kan, tenang dulu. Karena Dingin menyamakan dulu. persepsi itu sulit. Itu makanya. Menyamakan persepsi Iya sulit. kan. Berarti ini kalau semisal untuk mendorong perkembangan pushback biar perkembangan masih jauh kan dari Jepang. Jauh banget kan? Enggak juga. Untuk regulasi urusan perkembangan sama Jepang sebetulnya event itu bagusan punya kita loh. Oke. Oh, Event itu lebih bagus. Percaya kemarin di Jepang pesertanya berapa? 200. Nggak nyampe. Oh, masih banyak event-event di kita ya berarti. Iya, 185 kalau nggak salah. Nggak nyampe 200. Oke. Padahal dengan embel-embel World kejuaraan- Champion- World Cup. Champion ya. Iya, dunia kan. Itu lebih bagus eventnya kita sebetulnya. Lebih meriah ya secara
Kayak masakan deh. Kalau misalkan kita kebiasaan makan nasi Padang terus makan sushi, lah ini Anak Padang lah. ya itu dia makanya rasanya yang beda. Kalau menurut saya, ngelihat hasil rekapan dari Jepang kemarin, race yang lebih meriah di kita. Di sana nggak dapat momogi ya nggak? Iya. Tidak dapat, Sini tidak dapat momogi. Tidak dapat apa? Di sana nggak ada momogi, nggak boleh ciki-cikian, coklat-coklatan, gula-gulaan, haram di sana. Anak-anak nanti tidak berkembang secara otak-otaknya gitu kan. Nggak boleh micin berarti Nggak ya. boleh. Boleh biji. Oke. Om, ini apa yang harus dilakukan untuk mendorong perkembangan pushback lebih jauh? Apakah peran pemerintah perlu Enggak. sebagai komunitas? Kalau peran pemerintah ya mungkin dari sisi korminya ya. Karena Kormi. bagaimanapun ketika pushback itu nanti saat ini sudah dinaungi oleh kormi, maka kita kan bisa berkonsultasi lah dengan mereka. Iya. Sehingga apa yang diperlukan untuk perkembangan anak-anak itu bisa menjadi target oleh kormi itu sendiri, yang mana nanti instansinya mungkin berkolaborasi dengan instansi yang lainnya. Entah dari oke. sisi prestasi anak, nanti entah beasiswa dan lain sebagainya. Ini kan bisa menjadi satu jalur prestasi untuk anak-anak yang dikategorikan sebagai atlet. Iya, ya, Nah, atlet. berkemampuan untuk dari sisi atlet. Kan ada anak yang berkemampuan dari sisi pendidikannya, akademisnya. Ada yang Ya. dari sisi atletnya atau dari sisi prestasi olahraganya. Prestasi Sehingga olahraga. ini bisa menjadi peluang untuk pemerintah bisa mendukung ke arah situ, Mensupport ya. mensupport. Oke, harapan untuk Om Egi dan Om Said untuk komunitas atau tim di Indonesia ya. Apa yang bisa dilakukan agar lebih solid di tim atau komunitas? Kolaborasi. Oke, dari kedua belah pihak. Iya dong. Harapan saya berkolaborasi, bersinergi. Bersinergi. Saya datang ke sini bukan bawa bendera akademi ya. Hmm, Saya datang ke sini bawa bendera brand, tapi intinya adalah kolaborasi. sangat penting. Ini ternyata Om Said nggak alergi sama saya nih. Alergi. Iya Emang kenapa harus alergi, Om? Saya ulat soalnya. Udah. Nggak gini loh. Ada yang namanya stereotip bahwa akademi itu akan merusak sisi komunitas. Tapi ya itu tadi, komunitas mana dulu yang bakal kerusak? Kalau komunitasnya memang sudah menyediakan semua kayak misalkan DES, itu nggak akan rusak. Ya karena semua sudah ada di dalam. Udah gitu loh. lengkap kan? Di dalam rumahnya udah ada makanan, minuman, apa segala macam ini semua Iya, iya, sudah iya. komplit gitu loh. Menunya, latihannya semua segala macam Sudah sudah komplit. di sana. Kalau yang nggak ada, nah itu mungkin yang bakalan goyah. Gitu. Nah itu kolaborasi, maksudnya tidak ada harapan lain dari saya selain Kolaborasi. kita ini semuanya bekerja sama, stakeholdernya beriringan. Makanya tadi mau bikin asosiasi, aku diajakin nggak gitu kan? Karena selama ini berasa bahwa sisi akademi ini adalah sisi gelap lainnya dari Pushbike. Baik. Oke. Gitu loh. Bahkan ada yang bilang bahwa kita ini harus mengembalikan Pushbike fun seperti dulu lagi. Nggak bisa. Pushbike ini sudah kompetitif. Iya, juga semakin berkembang kan? Kalau mau fun, jangan bikin balap, bikinnya gathering. Lu datang ke sana bawa anak, kasih makan gitu kan, sepedanya dipajang-pajangin. Nah, itu Jangan fun itu. bikin kompetisi. Iya, sih, kok kompetisi bukan fan lah. Iya, di sana anak dibalapin, suruh berkompetisi, kompetitif, hingga akhirnya timbul keinginan orang tua, terus timbul egonya, timbul keinginan lagi untuk bikin anaknya kenceng, timbul keinginan lagi, gitu terus ya, emosi, Ya. ego bakal keluar terus. Kalau mau fun, bikinnya gathering, kumpul bareng, yuk fun gathering, gitu, nah, itu happy, gitu, makan-makan kan, Itu happy. happy dong, happy nggak? Happy. Tapi Nah. kalau balapan kalah, jengkel. Dibanting Marah-marah sepedanya, dibanting istrinya kan. Di Smackdown. Sebaik. Kalau dari komunitas Om Said, Kalau dari saya harapannya sih biar lebih solid. untuk lebih solidnya, bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata atas adanya akademi ataupun tim. Mm-mm. Nah, sebuah komunitas itu seperti halnya yang disampaikan Om Egi tadi, bahwa adanya kolaborasi itu penting. Tetapi sejauh apakah kolaborasi tersebut? Ya. Nah, contoh saat ini DES kolaborasi terkait dengan coaching klinik, yang mana Om Egi Egi. dengan akademinya, dengan Incredible-nya itu memberikan ilmunya atau membagi wawasannya kepada DES, sehingga rider saya nggak perlu kamu jauh-jauh ke akademi.
akademinya yang tak bawain, Nah, pelatihnya. itu. Kan seperti itu. Itu kolaborasi. Nah, kolaborasinya seperti Keren, itu. keren, keren. Jadi anak tidak akan terpikir untuk masuk ke akademi yang lain karena Setuju. akademi yang Yang saya datang bawa, kan, saya setuju. datangkan. Sehingga kamu kurang latihan. Tak bawa ini metode yang dari mereka. Mungkin itu belum pernah saya ajarkan, sehingga wawasannya terbuka. Setuju. Karena aku pun sama. Banyak alhamdulillah ada beberapa komunitas yang memang aku naungi juga. Bukan aku naungi ya maksudnya. Aku Ini pegang dulu. nih. Enggak, komunitas. Oke, Ada beberapa komunitas yang memang aku juga masuk ke dalamnya untuk melatih. melatih. Oke. Aku di sini sebagai datang ke sana sebagai bawa bendera akademi dong. Oh. Mereka nggak alergi ternyata. Yang mereka butuhkan adalah bukan anaknya yang datang. Nggak jadi masalah nggak datang ke aku juga. Tapi yang penting aku aja datang ke sana. Menyalurkan ini tadi ya. Iya jadi cuan kan. Anak-anak kencang saya kaya raya. Gitu Karena loh. ketika anak itu ke akademi, contoh nggak usah jauh-jauh, karena ketika di DES dia iuran 50.000. Ya, Di akademi iuran ada yang 200, ada yang 300, beragam lah. Nah, macam-macam ya. Nggak apa 300 kegedean pak. kegedean Enggak, saya 600 Oh, deh, 600 iya. 6,5. Tapi sebulan. 1 bulan. Saya Kalau- pikir 1 hari. Kalau sehari 3 juta saya. Tadi 3 juta ya. Karena kan dengan dia latihan di situ mengeluarkan biaya lebih banyak, ya kita dengan member yang banyak kan ya kita fasilitasi, kita panggil coachnya yang ada di akademi atau yang kita percayai untuk bisa berbagi ilmu. Sehingga anak-anak ini juga menerima ilmu yang diajarkan juga di sana. Iya. Sehingga perkembangannya juga lebih bagus karena ekosistem ridernya sudah ada. Sparringnya temennya sudah ada di komunitas, sehingga Ya. ketika komunitasnya bisa memfasilitasi hal tersebut, menurut saya nggak ada alasan untuk orang tersebut akhirnya keluar, karena di situ sudah ada semua, dapat, kan? sudah ada. Tapi gontok-gontokan akademi komunitas itu zaman sekarang sudah mereda loh. Udah mengurang Om. Mereda jauh. Bahkan Oh, bagus. bahkan sudah bisa dibilang saya nggak tahu iklim Jatim ya. Untuk iklim Jawa Barat, Jawa Barat. DKI itu sudah mereda. Jadi sudah banyak komunitas, makanya tadi saya bilang banyak komunitas yang malah daripada aku yang ke sana jauh-jauh, kamu aja aku panggil ke sini. Gitu loh. Jadi sudah tidak memikirkan bahwa lu mah dari akademi nggak harus kita bakal jadi ngerusak, kita enggak. Jadi mereka tuh ya sudah mau tidak mau ya benar kata Om Said tadi, jangan nutup mata. Hingga akhirnya udahlah kita collab aja deh sekalian. Iya, terbuka lah dia. Udah di daripada komunitas. kita perang, ya nggak saling gontok-gontokan ya sudah ngeblend, rangkulan. Bisa nggak bikin anak gua kenceng? Oke gas, Itu keren. gitu loh. Iklim Jawa Barat. Nggak, Di Jawa Timur. nggak, aku ya yang aku rasain ya. Iya. Karena aku ngelatih sampai Jawa Tengah loh. Oh. Setiap 2 minggu sekali itu aku ke Pekalongan, Keliling terus nih orang Bandung, kayak gini. Pekalongan. Itu walaupun di Pekalongannya agak lumayan ruwet, tapi aku gas terus ke sana. Maksudku ada yang harus diperhatikan juga di sana. Iya. Gitu loh. Paham. Maksudnya jadinya memang iklim hanya segelintir aja nih yang masih sinismenya masih kuat gitu Intinya loh. udah mengurang lah ya dari Reda sih aku dulu bilang. Mereka sudah berdamai dengan kita ternyata. Udah open minded lah. Iya, udah daripada setannya diusir mendingan setannya jadi Dijaga. pesugihan. Join aja Gitu loh. lah. Iya, Karena anggap kan- iya. Bagaimanapun juga itu pilihan kepada wali ridernya. Betul. Iya kalau sih, orang tua kan. memang mau ke akademi ya sudah, pintunya kita buka, silakan ke sana. Tapi kalau mau di sini, kita sebagai komunitas menyediakan fasilitas Udah yang memadai. memadai, Betul, sehingga betul. kita punya program, akademi punya program, ya mungkin so-so lah. Ya. Tinggal nanti bagaimana menyikapi daripada respon anaknya atau respon wali ridernya. Oh, ini Iya, tinggal bisa mereka. dididik nih. Yang ini mungkin perlu waktu 2 bulan, yang ini 1 bulan sudah ngerti. Nah, ini kan kalau ini langsung dilempar ke akademi yang dia nggak tahu basicnya, Heeh. mungkin Setuju. tuntutannya akhirnya, loh, kok anakku Kok nggak ini? juara? Padahal sudah di sini. Nah, sedangkan di sini dia perlu waktu yang memang nggak berbeda. Ah. Milestone-nya beda-beda, tahapannya beda-beda. Setuju. Iya. Berarti untuk membangun perkembangan Pushback salah satunya adalah kolaborasi. Setuju. Sangat penting, harapan. Harapannya itu kolaborasi. Oke, sebelum penutupan ini udah sejam. Iya, sejam ya. Sejam. Langsung nggak kerasa karena kita juga outdoor. Aku mau tanya ke Om Said, kapan bikin race lagi nih?
Yang keberapa berarti Om? Raceval 3-nya berarti ya? Iya, ketiga. Nanti antara pertengahan tahun atau nanti mendekati akhir tahun, kita tunggu infonya. Karena saat ini Speedfest sedang mencari sponsor dan kita tinggal menunggu jawabannya. Ditunggu. Berapa target? 700, 800 orang? Kemarin kalau nggak salah kan 500 ya? 600 dong. 600, sorry, 600. Total 604. itu 600. Sekarang index yang ketiga nih, Nextnya berapa? nanti 700, 800, 1000. 1000. Jangan, kalau 1000 kebanyakan kelihatannya. Berapa Tapi bisa 2 ini? hari dong, 2 hari, 2 2 hari. hari. Bisa 2 hari Kan ya? ada sponsor. 2 hari, Cuan. Sabtunya. Kayak Jepang tuh, Oh Sabtunya iya, kualifikasi, Sabtunya kualifikasi, Minggunya final. Bisa berarti kalau 1000 Om ya? 1000 badan, bisa. Bisa kali Belva diundang ya. Bisa. Nanti kita undang kalau sudah ada resminya. Ada yang udah mau di-spill nggak? Biaya pendaftaran kayak atau tempat atau apa? Biaya pendaftaran sebisa mungkin tidak melebihi dari 200.000. Jadi kita usahakan Di bawah. semua biaya itu bisa tercover oleh sponsor. Oh. Sehingga tujuannya itu bukan untuk Cari uang. cari Uang. uang, tetapi bagaimana anak itu bisa Berkembang. menikmati race-nya dan di satu sisi dia juga senang. Karena wali ridernya tetap pinginnya prestasi, tapi anaknya tetap pingin main-main. Tapi bukannya event tujuannya cari cuan loh. Ya, Nggak semua. Nggak semua. Nggak semua. Tapi ada juga bikin cuan. Yang bikin cuan juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, makanya namanya event. Iya, kan? iya. namanya Iya, yang bikin dapat cuan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh. Asal transparan. Oh, asal transparan. Biasanya kalau Maggie ngomong kayak gini asal transparan. Biasanya ada nggak transparan? Wah, panjang lagi ntar. Pernah Ya, disentuh. lagi kapan bikin lagi? Pokoknya mah kalaupun seandainya nanti kita spill, ya itu bakal jadi event terbesar di Indonesia. Keren. Karena referensinya langsung internasional. Men. Kemarin udah ke Jepang. Ya Men. kelasnya udah pasti kelas dunia lah. Gitu. Kelas aja. Nanti kalau ngundang dia 100 dari dia nanti itu. 200 kita tampung Pak. Iya. Yang penting biayanya di atas 200 lah. Iya. Nombok bos saya kalau 200 Pak, kasihan. Oke, terima kasih Om Maggie dan Om Said. Gak kerasa Terima udah sejam. Terima kasih. Om Maggie malah Terima kasih jauh-jauh dari banyak. Jawa Barat loh. Iya, mau lanjut lagi ke kota lain ini. Keliling lagi. Berkeliling lagi. Ini the real push by apa? Apa tuh? Push by keliling. Iya. Kasihan ya itu. Oke, dan terima kasih buat teman-teman Pushback, media Pushback Pomit. Ini episode pertama Traveler. Kita next di spill nggak? Nextnya bakal ke Solo sama ke Jogja. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini, di Bandung like, dong, di komen. Bandung. Udah di spill sama owner media Pushback. Aduh, Next ke Bandung. Nunggu sponsor katanya. kita ke Bandung, ke mana nanti di sana nanti. Di Bandung kayaknya enak deh podcast di situ. Dingin kan? Enak adem, apalagi sampai dipijat tuh. Udah, enak. Ditunggu. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terus di-share, di like, komen. Thank you. See you next episode.